Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan juga para mahasiswa dari Fakultas Laroiba Bogor yang saya hormati. Alhamdulillah, bersama di kampus Laroiba Bogor, Hartun jazakumullah atas kehadiran pada majelis ilmu pada pagi. Insya Allah pagi ini orang akan menyampaikan materi yang lebih menarik lagi mungkin pada pagi hari ini. Yang akan bertanya silahkan bertanya langsung atau bisa melalui line chat yang ada di fasilitas Zoom. Untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Ustadz menyampaikan. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengadakan kajian tematik subuh pada bulan Ramadan tahun ini. Acara yang menarik yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor. Semoga memberikan manfaat yang luas bagi kaum muslimin pada umumnya. Kawan-kawan, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian, pagi hari ini kita akan sedikit mengulik tentang level-level puasa. Yang mana level-level puasa ini sebenarnya menggambarkan makom dan derajat setiap orang yang berpuasa. Mungkin kita bertanya, kenapa puasa ada level-levelnya? Bukankah puasa itu hanya satu macam? Benar, puasa itu satu macam. Namun tingkat ketulusan, tingkat keikhlasan, bagaimana setiap orang menjalankan puasa ini berbeda. Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya puasa yang kita lakukan levelnya sama dengan puasanya Nabi dan puasanya para ulama-ulama besar. Tidak mungkin kita mengatakan demikian. Kita orang biasa, sedangkan para nabi adalah orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita perlu membahas beberapa hal terkait level puasa. Sudah sangat populer bahwasanya puasa minimal apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya memiliki 3 tingkatan, minimal memiliki 3 tingkatan. Ada puasa umum, kemudian ada puasa khusus, ada juga puasa khususnya khusus. Mungkin bisa dibahasakan ada puasa level ekonomi, ada puasa juga levelnya VIP kalau kita masuk stadion. Lebih sedikit itu VIP, lebih mahal juga bayarnya. Ada juga puasa yang VVIP, levelnya presiden, pejabat negara, orang-orang yang spesial, yang tentu saja harga tiketnya jauh lebih mahal dibandingkan ekonomi ataupun VIP. Minimal ada 3 puasa ini yang akan kita jelaskan. Puasa ekonomi atau puasa umum itu apa saja sih? Itu yang biasanya dilakukan oleh orang Islam pada umumnya. Di bawah level ekonomi itu tidak bisa disebut sebagai puasa, karena puasa ekonomi atau puasa umum itu menjaga diri dari hal yang diharamkan di dalam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu dia menahan perut dengan cara tidak makan dan minum, dan juga menahan kemaluan dengan cara dia tidak berhubungan suami istri ketika di siang hari. Jadi ditahan syahwat perut dan syahwat di bawah perut sehingga tidak disalurkan ketika berpuasa. Itu definisi puasa. Orang yang melanggar hal ini maka wajib mengqadha puasa di bulan di luar Ramadan, karena dia telah melanggar syarat dan rukunnya. Ini puasa ekonomi karena yang dipahami oleh banyak orang terkait puasa dan yang dilakukan hanya level ini. Mereka hanya mampu menahan diri
melatih dirinya hanya sampai level menjaga syarat dan rukun. Puasa inilah yang sebenarnya ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait banyak orang bentuknya puasa, namun karena etikanya tidak dilakukan, dosa yang biasanya dilakukan tetap dilakukan di bulan puasa, itu tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Al hadis au kama qol. Berapa banyak orang berpuasa, bentuknya berpuasa, dia tidak makan mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Dia menjaga kemaluan dia sehingga tidak berhubungan mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Tidak memiliki balasan puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Itu menggambarkan puasa ekonomi yang sebenarnya minim sekali pahalanya karena tidak menerapkan etika, tidak menerapkan hal-hal yang lain. Orang yang tidak sampai level ekonomi berarti gambarannya dia berada di luar stadion. Dia tidak bisa menyaksikan secara langsung, dia dianggap sebagai orang yang gagal menjalankan sebuah misi di dalam ibadah. Ini puasa ekonomi. Kemudian ada puasa khusus. Puasanya orang-orang yang solih, orang-orang yang taat agama, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Dia menyiapkan secara spesial puasa ini dibandingkan ketika di luar bulan Ramadan. Bagaimana puasa seperti ini, levelnya ini? Yaitu puasa yang selain menjaga dan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, selain itu dia juga menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Dia benar-benar menjaga agar dia tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan gibah yang buruk. Dia juga menahan pandangan, menahan lisan, sehingga tidak berkata kasar, sehingga tidak marah kepada orang. Dia juga menahan tangan, menahan kaki, sehingga tidak menggunakannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasa yang VIP. Jarang sekali, dalam artian dibandingkan puasa yang ekonomi, puasa umum, ini masih dihitung jarang. Karena orang yang bisa benar-benar mengendalikan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang haram, meskipun secara puasa dia tidak batal. Di dalam agama tidak ada kewajiban orang yang melakukan dosa kaitannya dengan pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki, ini dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Namun ini bisa mengurangi, ketika tidak melakukan ini, dia bisa mengurangi pahala puasa. Orang yang menjaganya sehingga dia mendapatkan pahala secara sempurna, secara relatif, ini adalah puasanya orang khusus, puasanya VIP. Kemudian ada lagi puasanya VVIP, khususnya khusus. Lebih sedikit lagi, lebih jarang lagi yang dilakukan. Banyak orang tidak memiliki kualifikasi untuk bisa berada di level ini. Bukan hanya menjaga syahwat perut dan syahwat kemaluan sehingga dia tidak batal puasanya, bukan hanya tidak melakukan dosa-dosa yang meskipun tidak membatalkan puasa, namun dia menjaga hati dari memikirkan hal-hal duniawi. Yaitu puasanya orang VIP, VVIP. Dia benar-benar membersihkan hati dari kepikiran-pikiran duniawi. Jangan dibayangkan duniawi itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai harta, pangkat, jabatan. Sebenarnya bukan itu. Duniawi itu adalah segala hal yang bisa menghalangi seseorang kepada Allah. Misalnya dia memiliki banyak harta, namun di hartanya, pikirannya, fokusnya hanya untuk diinfakkan di jalan Allah, untuk ditasarufkan kepada hal-hal yang wajib, untuk nafkah kepada keluarganya. Harta sebanyak itu misalnya, itu tidak akan menjadi dunia. Bahkan orang misalnya tidak memiliki harta, tapi pikirannya, hatinya dipenuhi dengan bagaimana cara mencari dunia, itu juga duniawi. Jadi duniawi dalam pengertian ini adalah menyibukkan hatinya dari selain Allah. Berpikir hal-hal selalu tentang materialistis,
tentang duniawi, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dia, makan, minum, dan kesenangan dia. Jadi puasanya orang VVIP itu levelnya bukan kaitannya dengan batal tidaknya puasa, bukan kaitannya dengan berbuat dosa secara zahir, tapi kaitannya dengan menjaga hati sehingga tidak berdosa secara batin dengan cara memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah 3 level tingkatan kaitannya dengan puasa yang semoga kita ketika mendengar penjelasan kaitannya dengan ini, kita bisa mulai meningkatkan level kita. Jangan berpuas pada level ekonomi, tapi minimal ke level VIP, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan, bahwasanya ketika berpuasa ini benar-benar latihan atau riyadhah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan puasa yang VIP atau puasa khusus, paling tidak ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan supaya kita bisa mencapai posisi, mencapai level puasa khusus, puasa yang tengah-tengah meskipun bukan VVIP tapi minimal kita VIP. Beberapa hal yang perlu dilakukan: menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari segala hal yang dimakruhkan dan sebagainya. Bahkan menjaga pandangan dari segala hal yang menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu banyak sekali. Banyak sekali sebenarnya kita tahu banyak hal itu pada tahu. Karena itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, digambarkan bahwasanya ada beberapa hal, ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi membatalkan kesempurnaan pahalanya, bukan membatalkan puasanya secara ibadah zahir. Khamsun yuftirna as-shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimanu wal yaminu al-kadhiba wan nadharu bisyahwah. Yang bisa membatalkan puasa ini: bohong, menggunjing, mengadu domba, al-yamin al-kadhiba, sumpah yang palsu, dan melihat dengan syahwat. Ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam kaitannya menjaga pandangan. Kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan juga dimaksudkan dari hadis tersebut kaitannya kita mulai menjaga, mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat kaitannya dengan lisan kita. Banyak hal yang tidak bisa dijaga ketika lisan kita itu tidak dijaga. Banyak orang yang menyesal karena dia telah berbicara dibandingkan telah diam. Jadi penyesalan seringkali munculnya bukan karena diam, tapi seringkali munculnya karena tidak diam. Karena efek dari lisan itu dia lebih tajam dibandingkan pedang. Ya, itu 2 hal. Ada lagi bagaimana menjaga pendengaran dari melihat, pendengaran dari mendengarkan segala hal yang tidak disukai, bahkan segala hal yang makruh, apalagi haram. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu menyamakan orang yang mendengar hal-hal yang buruk dengan orang makan riba. Di dalam Al-Quran, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Ya kan? Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Orang yang terbiasa suka mendengar hal-hal bohong, ya mungkin acara-acara gosip lah ini. Suka banget mendengarkan gosip-gosip yang belum tentu benar. Suka mendengar kemudian otomatis menyebarkannya. Itu di dalam Al-Quran sendiri disamakan dengan orang yang suka makan riba. Suka makan hal-hal yang haram. Jadi disamakan. Sebagaimana barang-barang yang masuk ke perut itu adalah makanan perut, dan itu merupakan dosa, demikian juga makanannya telinga. Makanan telinga itu apa? Kebohongan. Ada orang suka banget mendengarkan hal-hal yang jelek, punya kebiasaan seperti itu, sehingga otomatis mempengaruhi jiwanya. Suka banget mendengarkan itu, kemudian dicerita-ceritakan, padahal itu belum tentu benar. Suka banget kalau orang susah, tapi susah kalau melihat orang senang. Terus ada lagi bagaimana kita misalnya menjaga dari
dosa-dosa kaitannya dengan anggota tubuh yang lainnya. Kita menjaga dari hal-hal melampiaskan syahwat secara berlebihan ketika berbuka puasa. Banyak salah paham sehingga mengibaratkan bahwasanya ketika berpuasa di siang harinya itu adalah waktu menjaga diri dari dosa, namun ketika sudah berbuka dia seolah-olah terbebaskan untuk melakukan dosa yang lain. Nah, ini sebenarnya pandangan-pandangan umum yang sebenarnya merupakan etikanya kurang tepat. Karena persoalan puasa itu memang siang hari, namun kita berada pada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya terbatas pada siang hari, tapi malam harinya. Karena itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahmatnya. Ini bentuknya taklif sekaligus rahmat Allah. Orang kalau nganggur, ya kebiasaan orang nganggur itu biasanya banyak melakukan dosa. Karena itu taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amalia perbuatan ibadah yang sunnah itu dibebankan lebih banyak dibandingkan di bulan lain. Agar apa? Minimal jatah melakukan maksiatnya itu berkurang. Misalnya kita ikut sholat raweh, minimal dalam waktu 1 jam itu kita tidak melakukan dosa, ya kan? Itu minimal dibandingkan misalnya di bulan yang lain tidak ada taklif melakukan sholat raweh, kita menggunakan durasi yang sama itu minimal melakukan hal yang tidak bermanfaat. Karena itu di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini memberikan aneka ragam ibadah yang mana bisa kita gunakan untuk mengisi kekosongan. Karena sesuatu hal yang kosong pasti ada isinya. Bagaikan gelas yang kosong. Ketika kita taruh dicemplungkan di air, maka pasti akan terisi. Nah, isinya itu kalau enggak hal yang baik, pasti hal yang buruk. Karena itu ada cerita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i itu punya kebiasaan kalau waktu senggang beliau datang menghampiri orang-orang yang terkenal ahli ibadah dari kalangan orang sufi, meskipun dia bukan orang alim. Jadi suka ngobrol sama orang-orang itu. Kemudian Imam Syafi'i setelah banyak ngobrol ke situ, kemudian beliau menyimpulkan, saya mendapatkan minimal 2 pelajaran ketika sering bercengkrama, sering ngobrol dengan orang-orang sufi yang terkenal sebagai orang fuqara. Zaman itu istilah sufi itu orang fuqara. Pertama, pertama kosong itu fitnah. Waktu kosong itu fitnah. Hal yang kosong itu kalau tidak diisi dengan hal yang baik pasti keburukan. Karena keburukan dan kebaikan itu selalu beriringan. Artinya kalau tidak kebaikan pasti yang ngisi keburukan. Dia bagaikan 2 kata yang saling bertentangan. Ketika salah satunya tidak diisi, maka satu hal yang lain itu pasti mengisinya. Karena itu di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu. Jadi jangan menganggap misalnya kita sendiri atau banyak orang menganggap bahwasanya bentuk rahmatnya Allah bagaimana kepada kita di bulan Ramadan kita diberi beban yang tidak sama dibandingkan bulan yang lainnya. Porsinya lebih besar ibadah kita. Disunahkan membaca Al-Quran, disunahkan berpuasa yang itu panjang sekali waktunya, kemudian disunahkan juga diwajibkan berpuasa, kemudian disunahkan untuk melakukan sholat tarawih. Itu apa rahmatnya? Bagaimana? Justru itu rahmat. Itu semua indikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggiring kita, mendorong kita, bahkan memaksa kita, setengah memaksa kita. Kenapa? Agar kita didorong untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara ibadah, dengan cara mengisi kekosongan. Kalau yang kosong-kosong itu nggak ada manfaatnya, pasti akan terisi dengan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu diberikan beban yang lebih kaitannya dengan ibadah. Jadi itu yang penting. Yang penting ketika berpuasa sehingga kita menjadi puasa kita adalah puasa menjadi minimal kelas VIP, yang mana setiap kita berpuasa setelah kita melakukan berbuka puasa, maka kita hatinya mulai bertanya-tanya. Jadi ini yang penting, yang introspeksi diri kaitannya dengan hati itu yang membedakan antara orang soleh dengan orang yang tidak soleh. Orang soleh itu sering sekali melakukan introspeksi diri. Ketika berbuka, dia
antara berharap dan antara takut. Berharap bahwasanya puasa yang dijalankannya sudah sempurna, apa yang dilakukannya sudah memenuhi syarat, kemudian agar dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan dia khawatir apa? Khawatir apa yang dilakukan ibadah selama ini ketika berpuasa, ketika membaca Al-Quran ataupun terawih itu tidak diampuni oleh, justru tidak dilakukan dengan baik. Dia khawatir ibadah-ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh itu kaitkan setelah telah melakukan peran tertentu, usaha tertentu yang lebih baik. Khawatirnya itu selalu selama sebelum meninggal itu selalu perlu orang-orang apakah ibadahnya diterima atau tidak. Persoalan di situ. Karena justru yang membuat perbedaan kaitannya kita mendekat kepada Allah atau meningkat level keimanannya kaitannya dengan apakah ibadah kita diterima atau tidak, bukan apakah kita sudah beribadah atau tidak. Karena kalau sudah beribadah selesai, belum tentu diterima juga. Karena diterima atau tidak itu seluruhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahui pembahasan kaitannya dengan level-level takwa ini, level-level puasa ini, kita bisa mulai meningkatkan. Minimal ada keinginan untuk meningkatkan level puasa kita yang awalnya level ekonomi menjadi level VIP, dan semoga nantinya di suatu saat, di suatu momen di umur-umur kita, kita bisa merasakan puasanya VIP. Taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan taufiknya, kekuatan untuk melaksanakan taat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakannya. Tanpa taufik Allah, satu orang pun di dunia tidak akan mampu melaksanakan kebaikan. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa diajukan. Ustaz, bagaimana dengan leveling ini? Bila kan tidak semua orang itu memiliki waktu yang luang untuk melaksanakan ibadah dengan apa namanya, dengan rapat ya. Mungkin ada yang berprofesi sebagai tentara, ada yang berprofesi sebagai teknokrat yang di lapangan, ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, sebagainya yang waktunya itu lebih banyak di lapangan Ya, melayani keperluan masyarakat, itu seperti pulang ke rumah pun lelah, capek, seperti itu. Bagaimana Ustaz? ya. Ini sebenarnya pertanyaan menarik sekali, dan pertanyaan ini sangat relevan ya, karena terkait dengan realitas yang dihadapi oleh banyak orang sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Dan sebenarnya jawaban terkait ini tidak bisa dijawab kecuali dengan pendekatan tasawuf. Sebenarnya tidak bisa dijawab kecuali dengan pendekatan tasawuf. Kalau pendekatan di luar tasawuf syariat, melihat sesuatu kebaikan yang melihat ibadah. Oh, orang ini rajin sholat, berarti dia orang soleh. Oh, orang ini rajin sedekah, berarti dia orang soleh. Oh, ini dia rajin puasa sunnah. Oh, berarti ini orang soleh. Padahal pandangan tasawuf yang dikatakan oleh para ulama tidak demikian. Yang dikatakan ibadah bukan hanya ibadah, perbuatan apapun itu yang kita niatkan kepada akhirat itu menjadi ibadah. Pernah suatu ketika Nabi itu sedang pengajian ya majelis ilmu, mengajari para sahabat. Kemudian ada sahabatnya, seorang sahabatnya itu melewati beliau habis kerja. Terlihat kecapean, pakaiannya lusuh, habis kerja di perkebunan. Dia sangat sedih karena dia tidak punya kemampuan finansial untuk bisa mengikuti ngajinya Nabi, karena kalau dia tidak bekerja hari itu dia tidak bisa makan. Kebanyakan para sahabat fuqara wal masakin ya. Sedih sekali, kemudian didekati oleh Rasul ketika lewat di depan pengajian Rasul. Datang itu langsung ditarik tangannya orang itu yang kerja, ditarik oleh Nabi, terus dicium oleh Nabi. Terus Nabi bilang gini, dan itu sangat menyentuh sekali ya. Para sahabat pada mendengarnya. Ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Padahal dia tidak sedang ibadah, tidak sedang mendengar majelis ilmu.
Kemudian Rasul mengatakan ahabballahu abdan idza amila syai'an atqana. Allah sangat mencintai seorang hamba yang ketika melakukan perbuatan apapun dia profesional di situ. Karena bisa jadi orang yang ibadah kan sunnah. Pahalanya bisa dikalahkan dengan mencari nafkah karena mencari nafkah itu wajib. Jadi pandangan sufi terhadap ibadah itu bukan lahiriah, tapi bagaimana ketulusan hati itu yang mempengaruhi. Ketika dia ibadahnya sunnah, bukan wajib. Ibadah sholat terawih misalnya, atau membaca Al-Quran, itu sunnah saja, tidak wajib. Selama dia masih puasa, dia masih baik. Tapi dia tidak sempat untuk ibadah, dia justru karena profesinya seorang dokter, seorang TNI, orang lapangan, dan sebagainya, tidak sempat untuk melakukan hal itu. Tapi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dalam kesulitan kalau dia tidak bekerja. Maka meningkat levelnya ini menjadi kewajiban. Maka justru yang lebih banyak pahalanya itu orang ini. Makanya kita tidak bisa melihat level ketakwaan seseorang itu secara terang benderang karena hanya Allah yang tahu. Dan tidak bisa menjudge seseorang dengan apakah dia beribadah atau tidak, kaitannya dengan kesolehan, apakah ibadah yang zahir atau tidak. Karena bisa jadi dia bentuknya mubah, tapi karena dia niatnya baik, ketulusannya baik, tulus memang karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi levelnya wajib. Nah, sebenarnya itu adalah jawaban dari yang diberikan oleh para ulama kaitannya dengan hal itu. Karena justru memang tidak bisa kita inginkan seluruhnya itu untuk ibadah. Ada satu cerita, dan ini saya akhiri untuk jawaban ini. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi, ketika itu Rasul sudah meninggal banyak, ketika itu sholat. Sholat wajib, bukan sholat sunnah. Nah, ketika sholat wajib itu tiba-tiba di tengah-tengah itu malah dia membatalkan diri, dia mengejar bukan untanya, dia keledainya dikejar. Ketika itu zaman para tabiin. Kemudian setelah sholat tuh para tabiin itu semacam ngerasani, semacam menggunjing. Ini siapa sih orang ibadah kok tiba-tiba membatalin hanya karena masalah duniawi. Ngomong kayak gitu. Salah seorang sahabat ini, sahabatnya nggak terkenal, itu menangis sedih. Dia mengatakan begini, saya dulu diperlakukan oleh Rasul itu tidak seperti orang-orang zaman sekarang, mengkritik orang-orang tabiin. Rasul itu orang yang paling halus, orang yang paling toleran, dan orang yang paling mengerti keadaan seluruh sahabat. Kalau saya tetap ibadah ketika itu, walaupun sholat wajib, saya ketika itu tunggangan saya lari, saya nggak bisa pulang. Maka para sahabat ini lebih memahami bagaimana Rasul, syariatnya itu bagaimana dibandingkan para tabiin ketika itu. Karena ketika sholat, ada barang keperluan kita yang itu keperluan duniawi, tapi itu kalau kita tidak ambil keperluan kita tidak jaga, bisa-bisa dia akan merasa keberatan. Itu hadisnya luar biasa ketika dibaca ini, para tabiin akhirnya tobat. Jadi memiliki pemahaman baru bahwasanya ibadah ya ibadah, tapi ada hal yang di luar ibadah yang itu bisa bernilai ibadah. Kalau dia nggak bisa pulang, dia nggak bisa kerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi hal ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Tidak perlu bersedih karena dia misalnya tidak punya kesempatan untuk tarawih misalnya, karena sangat lelah sekali. Tapi sedihlah ketika kita tidak memiliki niat yang baik ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang baik itu. Yang penting diperbaiki adalah kualitas niat, kualitas ketulusan, dan diniatkan seluruhnya mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir demikian ya. Jadi singkatnya Ustaz, belum tentu jas yang kita pakai misalkan look fashion kita sebagai seorang ustadz itu misalkan. Itu bisa lebih baik dibandingkan seorang TNI atau seorang dokter yang lebih banyak bekerja di lapangan dibanding seseorang betul Ustaz. Jadi bukan tampilannya sebenarnya. Kan sebenarnya tampilan itu profesi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Ya. Jadi orang profesinya sebagai ustadz, maksudnya karena dia punya ilmu, dia menerangkan hal ini. Ada orang punya profesi TNI karena dia memiliki ilmu di bidang ini, karena itu Allah mentakdirkannya di situ. Jadi apapun profesinya ini menjalankan amanahnya Rasul karena menafkahi itu wajib, sehingga dia misalnya tidak sempat untuk melakukan ibadah yang sunnah, itu
utama. Jadi mencari nafkah, kerja, ngojek itu malam-malam itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Bahkan dibandingkan membaca Al-Quran. Bagi orang yang benar-benar itu nafkah yang wajib bagi keluarganya. Jadi tampilan-tampilan lahiriah itu sebenarnya tidak menentukan status level kualitas keimanan di dalam agama sebenarnya. Selama itu hal yang sunnah ya, bukan hal yang wajib. Karena banyak juga orang yang terlena dengan pekerjaannya sehingga meninggalkan kewajiban. Karena dia di luar lapangan kerja keras misalnya, dia tidak puasa. Ini bermasalah. Selama belum ada uzur, dia tetap harus berpuasa. Sehingga dia meninggalkan sholat dan sebagainya. Tapi selain itu, selain hal yang wajib itu, hal yang sunnah, itu apapun perbuatan kita, tampilan tidak menentukan, tapi kebersihan hati, niat yang tulus, itu yang menentukan. Karena itu, ini penting, ilmu ini penting disampaikan kepada orang-orang yang bekerja secara profesional di luar sana. Bahkan pekerjaanmu itu bisa menjadi ibadah yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan orang sholat tahajud, orang sholat sunnah, dan sebagainya. Saya pikir demikian. Ustaz, saya pernah melakukan survei pekerjaan saya bulan Ramadan itu di tempat yang minoritas, ya, salah satunya di Bali. Ya. Hampir 2 minggu saya berada di Bali dan cukup kesulitan untuk menemukan apa namanya masjid seperti itu. Jadi entah bagaimana ketika kita berada di minoritas itu kok ya semangat untuk beribadah itu tinggi dan saya melihat juga persaudaraan orang-orang Muslim itu kok ya kental ya ketika berada di apa namanya di daerah-daerah minoritas apakah yang di Bali di luar negeri yang masjidnya itu berjarak itu jauh itu lebih mudah lebih senang didatangi daripada kalau misalkan posisinya sedang ada di Indonesia rumah dengan jarak ke masjid itu lebih dekat tapi kok ya lebih lebih mantap ketika berada di minoritas itu. Iya. Itu sebenarnya hukum ekonomi juga sebenarnya. Karena ada semacam makalah ini, tapi redaksinya apakah salah itu pokoknya intinya gini. Idza azza ghala wa idza kathura rakhusa. Intinya seperti itu. Barangnya sedikit itu akan mahal. Kalau barangnya banyak akan menjadi murah. Momen-momen yang luas sekali yang misalnya kita jalankan di Jawa ini, Jawa Barat ini karena momennya itu luas sekali. Sehingga berangkat ke masjid itu rasanya bukan sebuah kemewahan. Karena bukan sebuah kemewahan, kita merasa biasa-biasa saja. Ya kan? Tapi kalau kita berada di posisi menjadi minoritas di suatu daerah, menemukan masjid itu sebuah kemewahan. Karena sedikit, jarang sekali. Sehingga karena itu mewah, kita tergerak jiwa kita untuk lebih semangat di sana. Karena barang mewah. Itu saudara hukum ekonomi. Kalau banyak supply, pasti barangnya turun harganya. Tapi kalau sedikit supply-nya, maka akan naik harganya. Itu hukum ekonomi yang terjadi dalam banyak hal di sekitar kita. Makanya jangan heran ketika misalnya ada orang tinggal di Amerika, di sana menjadi minoritas, dia malah lebih bertakwa kepadanya. Banyak orang tarekat-tarekat di sana, bahkan menurut banyak testimoni bahwasanya yang berkembang, orang banyak masuk Islam di daerah Amerika sana itu eh, karena orang-orang tarekat yang mengajari zikir, bukan mengajari hukum. Mereka merasa tenang karena di sana itu seluruhnya dipenuhi dengan materialisme sehingga ketika ada curahan sedikit saja air itu terasa segar. Itu kemewahan. Makanya kita nggak perlu heran di situ kemewahan. Lah orang yang sudah meningkat levelnya itu nggak membandingkan atau nggak pandang bulu apakah dia di minoritas ataupun mayoritas, itu seluruhnya tetap semangat dalam beribadah. Karena kalau umumnya ya seperti itu, tapi kalau menjadi orang yang tidak umum, menjadi orang yang istilahnya kualitasnya lebih bagus di dalam level keimanan, ya semuanya sama karena tujuannya bukan kemewahan itu sendiri, tapi tujuannya menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian. Monggo, ada yang bertanya lagi? Cukup Silakan kalau ada pertanyaan. diskusi pagi ini ya tentang leveling, tentang puasa dan juga leveling ibadah kita di bulan puasa. Monggo, sebelum akan diambil kesimpulan oleh Ustaz. Menarik. Loh, belum ada Ustaz. Silakan diambil kesimpulan.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menambah ilmu kita, pengetahuan kita terkait puasa. Sehingga puasa bisa kita jalankan bisa lebih sempurna. Ada sebuah misi yang perlu kita ketahui bahwasanya tujuan kita berpuasa itu ada yang lebih di atasnya. Dengan cara kita mengetahui petanya, jalurnya, rutenya, kita bisa meningkatkan level puasa kita menjadi lebih baik. Kita mengetahui bahwasanya puasa itu juga ada levelnya. Puasa yang umum, puasa yang khusus, dan puasa yang super khusus. Menjadi orang yang ekonomi VIP ataupun yang VVIP. Dari situ kita akan mulai menemukan bahwasanya apa yang kita lakukan perlu ditingkatkan kualitasnya. Yang dipandang oleh Allah bukan sekedar kuantitas tapi kualitas. Karena itu ada hadis yang mengatakan perbuatan yang baik itu adalah adwamuha wa in qalla. Afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling baik, amal yang paling membuat dia dekat kepada Allah itu adalah yang paling konsisten kaitannya dengan kualitas. Walaupun dia sedikit, dia hanya baca setiap hari baca satu ayat Al-Quran atau baca sholat sunnah cuma 2 rakaat saja. Tapi itu konsisten dilakukan selama 20 tahun, 30 tahun, itu lebih baik. Sehingga apa? Sehingga itu meningkatkan level. Kita bukan puasa menjadi rutinitas, tapi puasa menjadi sebuah latihan. Kita tingkatkan porsinya semakin tinggi. Porsi level peningkatan spiritual lebih tinggi karena itulah yang menguatkan. Sebagaimana badan itu bisa dilatih dengan cara olahraga fisik, demikian juga roh itu bisa dilatih dengan olahraga roh. Olahraga roh itu dengan cara berpuasa, dengan cara berzikir, dengan cara berzikir dengan jumlah-jumlah tertentu dan sebagainya, itu nanti akan meningkat levelnya. Kemudian olah hati, introspeksi diri itu seluruhnya melatih diri kita, mengolah jiwa raga kita agar menjadi umat yang lebih baik. Dari pengetahuan terkait level-level puasa, semoga kita meningkat level puasanya menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Saya pikir demikian yang bisa saya simpulkan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan manfaat kepada semua pendengar, termasuk saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas penyampaian materi yang sangat menarik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari kampus La Roiba Bogor, Kang Iin Putra Al-Fauza. Hatur nuhun jazakumullah Kang Iin dan juga rekan-rekan dari kampus La Roiba yang sudah membersamai kita pada pagi ini. Insya Allah besok kita akan kembali lagi waktu dan jam yang sama. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.